Pemirsa, lebih dari 500 orang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Di saat yang sama, banyak orang yang lalu bertanya resep obat apa yang tepat untuk pasien yang dirawat di rumah. Kami akan diskusikan bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Jurban, mengenai cara yang tepat dan tidak membahayakan saat isolasi mandiri. Selamat pagi, Prof. Zubairi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Baik, salam sehat untuk Prof. Zubairi. Prof, ini setidaknya ada 7 jenis obat yang biasa digunakan untuk pasien COVID-19, yakni azitromisin, kemudian ada favipiravir, immunoglobulin, ivermectin, oseltamivir, remdesivir, dan juga tocilizumab. Nah, betulkah obat-obatan ini tepat digunakan untuk pasien COVID-19, Prof? Tergantung kondisinya. Jadi begini, orang yang terinfeksi virus corona ini 80% tanpa gejala atau ringan banget dan tidak memerlukan obat apapun. Jadi kalau mau minum vitamin boleh, nggak minum boleh, mau minum antibiotik boleh, tidak minum boleh. Jadi semuanya, namun dari yang tanpa gejala dan gejala ringan ini, ternyata ada yang pneumonia. Jadi artinya kalau ada orang tanpa gejala memang harus ronsen paru. Nah, kalau ada pneumonia, lain ceritanya. Kalau tanpa gejala dan ronsennya pneumonia, sekali lagi tanpa gejala namun ronsennya pneumonia, ini harusnya dirawat di rumah sakit karena potensial satu saat bisa membahayakan jiwa. Dan untuk pasien ini memerlukan obat-obat tambahan. Misalnya adalah favipiravir, kalau dia rawat di rumah sakit obat remdesivir, kemudian kalau ternyata setelah pneumonia kemudian satu saat timbul saturasi oksigennya turun, ya harus mendapatkan oksigen dan pil lain namanya dexamethasone. Dan begitu dirawat di rumah sakit, maka perlu mendapat pencegahan karena sering timbul komplikasi stroke atau serangan jantung atau emboli paru, maka diperlukan obat anti pembekuan namanya heparin. Jadi tergantung tanpa gejala isolasi mandiri yang bagaimana. Jadi isolasi mandiri perlu satu ronsen paru, yang kedua perlu punya oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Kalau kurang dari 92 wajib segera ke rumah sakit rujukan. Kalau rumah sakit rujukan penuh ya minta diatasi di instalasi gawat darurat. Baik, jadi penggunaan obat tergantung pada kondisi dari pasien tersebut ya. Nah, ini salah satu dari 7 obat yang biasa digunakan adalah ivermectin, Prof, yang kemudian menuai polemik. BPOM membantah menerbitkan Emergency Use Authorization untuk ivermectin sebagai obat COVID-19. Namun juga tidak menepis surat edaran yang mengatur izin penggunaan obat COVID-19 termasuk ivermectin. Tanggapan Anda, Prof? Emergency Use Authorization untuk ivermectin kan belum keluar. Jadi itu menunggu uji klinik yang sekarang ini sedang dikerjakan. Sedangkan kalau mengenai expanded access itu iya sesuai dengan aturan dari BPOM, namun itu memang pemahamannya beda-beda di Amerika, di Inggris, di Eropa, itu biasanya dipakai untuk kondisi yang amat sangat gawat yang tidak tertolong dengan obat apapun gitu ya. Baik, ivermectin hingga saat ini masih diuji klinik, Prof. Tetapi saya ingin tanyakan sebenarnya bagaimana efektivitas dari ivermectin untuk penanganan COVID-19 karena ada studi yang menyebut ivermectin efektif untuk obat COVID-19 ditarik dari jurnal ilmiah karena masalah etika. Kita akan bahas usai jeda, Prof. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Profesor Zubairi. Prof, sebelum jeda tadi saya tanyakan soal efektivitas dari ivermectin itu sebenarnya seperti apa? Karena ada studi yang menyebutkan ivermectin efektif untuk obat COVID-19 ditarik dari jurnal ilmiah karena masalah etika. Iya, jadi memang mengenai ivermectin ini ada pro and cons. Ada yang mendukung, ada yang tidak.
penelitian juga begitu. Ada yang bilang ada manfaatnya, ada yang bilang malah membahayakan banget. Ya. Jadi biasanya begini, cara kerja sistem kedokteran itu, jadi mula-mula ada penelitian, kemudian di review hasil penelitiannya oleh BPOM atau FDA atau EMA Eropa atau oleh WHO. Nah, kalau penelitian ini hasilnya dinilai memang signifikan bagus, tidak ragu-ragu, maka kemudian dikeluarkan izin. Kemudian perhimpunan profesi kemudian membuat guideline bahwa obat itu yang sudah disetujui itu boleh dipakai. Dalam hal ini ada penelitian yang memang benar ada gunanya, namun kemudian dari penelitian keseluruhan itu kemudian biasanya kalau ada penelitian terbaru yang bagus, yang bermanfaat akan dibikin perubahan dari izin. Nah, dalam hal ini sampai sekarang FDA Amerika against, tidak boleh sama sekali. Kalau dari Eropa European Medicine Agency ini juga tidak boleh, hanya boleh untuk penelitian. WHO juga bilang belum boleh. Baik. Indonesia kita menunggu uji klinik. Jadi memang benar ada uji klinik di luar negeri yang mendukung bahwa bermanfaat, ada uji klinik yang sebaliknya, yang sama sekali tidak bermanfaat, yang malah membahayakan. Baik. Untuk diketahui yang dulu dikira amat bermanfaat di India, sekarang ditarik, tidak boleh dipakai lagi di sana. Baik, sekali lagi kita masih menunggu uji klinik dari ivermectin, tetapi selain obat-obatan, Prof, apa saja yang perlu diperhatikan saat isolasi mandiri? Karena ini data dari lapor COVID-19, melaporkan hingga Rabu 14 Juli 2021, ada 548 pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri. Iya, sebetulnya kan begini, definisi isolasi mandiri dulu. Jadi positif, kemudian ke seorang yang positif ke layanan kesehatan, kemudian dirawat atau tidak dirawat, atau isolasi mandiri, atau di rumah, atau di wisma atlet, atau di hotel. Nah, dalam hal pengertian yang sekarang, banyak sekali yang sebetulnya harus dirawat, rawat inap di rumah sakit. Namun tempat tidak ada. Jadi karena posisinya sebetulnya harus dirawat, artinya bukan OTG, bukan yang ringan. Jadi biasanya pasien ada panas atau ada sesek, atau pada ronsen walaupun OTG ada pneumonia, atau kalau diperiksa dengan oximeter ini ketemu saturasi oksigennya rendah banget, maka itu harusnya rawat inap rumah sakit. Minimal rumah sakit, tenda rumah sakit darurat, tapi dirawat, tidak di rumah. Nah, ini yang menyebabkan cukup banyak orang isoman menjadi meninggal. Karena seharusnya memang tidak dirawat di rumah. Baik. Prof, pertanyaannya sekarang adalah langkah preventif atau pencegahan untuk menghindari kasus kematian meninggal dunia saat isolasi mandiri, karena ini angkanya besar sekali, 548 pasien. Iya, jadi gini, kan harus dirawat inap tapi penuh. Jadi pertanyaannya, memang apa bedanya kalau dirawat inap dengan di rumah? Pertama, hampir selalu pasien di awal-awal mungkin perlu infus, di rumah tentu tidak bisa. Namun ada beberapa obat lain yang sebetulnya bisa dilakukan di rumah. Jadi pertama, misalnya obat virus, jadi favipiravir atau Avigan itu bisa diberikan. Jadi kalau dulu memang obat ini adanya hanya di rumah sakit dan hanya diberikan kalau pasien dirawat, sekarang ini bisa di apotek, bisa dibeli, bisa diresepkan oleh dokter. Jadi pertama tadi di rumah tetapi minum favipiravir. Satu. Yang kedua, nah kalau misalnya diperiksa dengan oximeter ini oksigennya turun rendah kurang dari 92 kan memerlukan oksigen.
Nah, oksigen ini memang sempat beberapa waktu ada masalah serius di pengadaannya, namun sekarang mulai lumayan. Jadi oksigennya ini bisa, jadi pasien bisa datang ke instalasi gawat darurat, walaupun tidak bisa masuk ke ruang rawat inap, namun di IGD bisa diberi oksigen. Atau ada beberapa orang yang menyediakan oksigen di rumah, itu mengenai oksigen. Yang ketiga, kalau benar ini kurang dari 92 dan perlu oksigen karenanya, itu bisa diberikan juga obat minta di IGD rumah sakit, itu adalah dexamethasone. Bisa kalau di rumah ya pakai pil dexamethasone, itu menolong banget. Jadi ada beberapa hal yang bisa dikerjakan di rumah, namun yang paling penting ya tambahin dong bed rumah sakitnya. Jadi rumah sakit darurat kan katanya misalnya di Surabaya setiap kelurahan akan dibangun rumah sakit darurat. Nah itu sudah siap belum? Kemudian di kota yang lain itu ide yang bagus, mungkin bisa ditiru, karena kalau harusnya dirawat namun dirawat di rumah ya seperti sekarang angka kematian bisa tinggi banget. Baik. Karena pada umumnya kan angka kematian kalau pasien dirawat itu di Indonesia termasuk lumayan rendah, jauh di bawah 3%, kalau di Jakarta bahkan di bawah 2%. Baik, kuncinya adalah di obat dan juga penanganan serta menyediakan fasilitas kesehatan yang juga siap begitu ya Prof ya. Terima kasih Ketua Satgas COVID-19 PBID, Profesor Zubairi Zurban sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.